Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Google Classroom, kelas yang menggantikan kelas tatap muka kita pada masa pandemi COVID-19. Anak-anak, gimana kabar hari ini? Tentunya sehat bukan? Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang transformasi geometri, subtopik translasi. Di translasi yang akan kita pelajari pertama adalah translasi titik terhadap sebuah vektor tertentu. Kita tahu bahwa translasi itu adalah sebuah pergeseran, ya. Sebuah titik nanti akan digeser sejauh sumbu X sekaligus sumbu Y. Agar lebih jelas, kita ikuti ilustrasi berikut ini. Yang pertama kita gambar atau kita buat itu adalah sebuah titik. Ya, saya akan membuat sebuah titik. Titik itu misalnya ada di nih 3,4 ya. Jadi ini adalah sebuah titik A. Titik A ini koordinatnya adalah saya akan munculkan koordinatnya adalah nih 3,4. Kemudian titik A ini nanti kita akan translasi terhadap sebuah vektor. Sekarang kita buat vektornya. Vektor ini adalah sebuah besaran yang mempunyai panjang dan arah. Nah, kita buat misalnya pangkal vektornya ada di sembarang titik ya, misalnya ada di sini. Ini pangkal vektor, kemudian ujung vektornya itu saya letakkan di titik ini. B itu adalah pangkal vektor, C itu adalah ujung vektor, ini adalah vektor U, besarnya vektor itu adalah 52, artinya 5 satuan ke kanan, ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 2 satuan ke atas, 1, 2, sehingga titik ini nanti akan digeser sejauh 5 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Tugas kalian adalah menentukan berapa koordinat bayangan titik A. Nah, perhatikan caranya. Saya akan klik Translate by Vector, kemudian kita klik titiknya, kemudian dilanjutkan dengan vektornya. Nah, akan kita peroleh bayangan titik A atau A aksen itu adalah 8,6. Nah, sekarang 8,6 ini kita bisa peroleh, kita bisa hitung dari mana? Ini saya geser dulu ke sini. Ya. Oh, maaf. Vektor U saya letakkan di sini. Vektor U itu adalah 52. Ya. Jadi, kalau ada titik A 3,4, kemudian digeser sejauh 52, artinya digeser sejauh 5 satuan ke kanan karena searah sumbu X dan 2 satuan ke atas karena searah dengan sumbu Y, maka akan kita peroleh bayangan titik itu ada di 8,6. 8 ini kita tahu diperoleh dari ini, X semula adalah 3 karena digeser 5 satuan berarti 3 ditambah 5, dan Y aksen yang sama dengan 6 ini diperoleh dari X semula adalah 4 digeser 2 satuan ke atas berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6, sehingga bisa kita tuliskan hasil dari translasi itu adalah semula titik A ini mempunyai koordinat 3,4. Kemudian akan digeser sejauh vektornya adalah 52, sehingga akan menyebabkan ada bayangan dari A, yaitu A aksen, yang koordinatnya diperoleh dari semula X-nya adalah 3 ditambah dengan 5 dan Y-nya semula 4
ditambah dengan 2. Atau kita akan peroleh bayangan titik A atau A aksen mempunyai koordinat 8,6. Nah, jadi ini semula 3,4, kalau digeser sejauh 5,2, maka bayangannya adalah 3 ditambah 5 untuk X aksen, untuk Y aksen 4 ditambah 2 atau 8,6. Nah, agar lebih jelas, saya akan membuat titik yang kedua. Titik yang kedua misalnya titiknya ada di, nih, saya pilih yang negatif. Maaf. Saya akan membuat titiknya ini. Nih, misalnya titik D itu adalah koordinatnya akan saya munculkan. Ya, titik D itu mempunyai koordinat min 5, 2. Kalau titik D ini akan ditranslasi sebesar vektor ini atau ditranslasi terhadap vektor ini, maka hasilnya atau bayangan titik D ada di mana? Kita coba lihat ilustrasinya. Nah, bayangan titik D ada di sini. Koordinat bayangan titik D itu adalah 0,4. Nah, sekarang 0 diperoleh dari mana? Ya. Semula min 5 digeser 5 satuan ke kanan, berarti min 5 ditambah 5 adalah 0. Dan semula 2 digeser sejauh 2 satuan ke kanan, sehingga bayangannya menjadi 4. 2 ditambah 2. Dan kita bisa tuliskan dalam bentuk hasilnya seperti ini. Koordinat titik D yang semula adalah min 5,3 yang akan digeser sejauh vektor U yaitu 5,2 mempunyai bayangan titik D aksen. D aksen itu diperoleh dari semula min 5 ditambah dengan 5, kemudian Y-nya semula 2 ditambah dengan 2. Sehingga bisa kita tulis koordinat D aksen itu adalah 0,4. Ya, ini. Gimana anak-anak? Ada gambaran bagaimana translasi sebuah titik terhadap suatu vektor? Jadi dengan ilustrasi ini kita bisa simpulkan bahwa koordinat bayangan, ya, bayangan titik semula itu adalah hasil penjumlahan X-nya dengan faktor yang atas, ya, kemudian Y-nya dengan faktor skala yang bawah. Nah, kalian bisa membuat titik-titik sendiri, kemudian mencoba untuk mentranslasikan terhadap sebuah vektor. Nah, hasilnya nanti bagaimana? Kita bisa praktek sendiri-sendiri. Demikian ilustrasi yang bisa saya berikan untuk saat ini. Kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusi di forum di kelas Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.